Pengamat sarankan Prabowo tempatkan Megawati, SBY, dan Jokowi di DPA, bukan Presidential Club. DPA itu Dewan Pertimbangan Agung. Kalau sekarang ya Dewan Penasihat Presiden, Wadimpres mungkin ya. Ini ditulis oleh Tribun ini. Saya baca dulu. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana di pemerintahnya kelak membentuk Presidential Club yang diisi oleh para mantan presiden. Menurut pengamat politik UNAS Slamet Ginting, ketimbang para presiden terdahulu ditempatkan ke dalam Presidential Club, mestinya ditempatkan dalam Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA sebagaimana yang diatur dalam UUD 45 sebelum diamandemen. Sebelum UUD 45 diamandemen, kita punya Dewan Pertimbangan Agung. Para mantan presiden dan wakil presiden idealnya berada di DPA, kata Ginting saat dihubungi. Menurut Ginting, sebaiknya Prabowo mengacu kepada pemikiran para pendiri bangsa, bukan asal membuat semacam lembaga baru yang tidak ada pijakan sejarah konstitusinya. Dikemukakannya jika negara-negara liberal hanya punya trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka Indonesia jauh lebih lengkap. Indonesia, lanjut Ginting, sebelum UUD 45 diamandemen, memiliki lembaga tertinggi negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang sudah diamandemen gimana? Mau diamandemen lagi undang-undangnya? Nggak ada DPA, adanya Wadimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Cuman persoalannya, kalau Pak SBY, Pak Jokowi di Wadimpres, saya kira tidak ada masalah itu. Saya kira beliau akan baik-baik saja dan bisa sinergi antara beliau-beliau ini dengan Pak Prabowo sebagai presiden baru. Tetapi persoalannya, apakah Ibu Megawati sanggup menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wadimpres? Sebagaimana mestinya bekerja sebagaimana yang dibutuhkan oleh presiden. Ini persoalan besar, tanda tanya besar. Mengapa ini tanda tanya besar? Dan menurut saya masalah besar. Bukan hanya tanda tanya, tapi masalah besar. Mengapa? Karena Megawati sampai hari ini orang yang sangat gencar melawan Prabowo Gibran. Sampai sudah ketuk palu Mahkamah Konstitusi pada sengketa masih belum sadar juga, masih belum ikhlas juga, masih belum mau menerima keputusan Mahkamah Konstitusi, bahkan kemudian dilanjutkan di gugatan PT UN. Nah, orang yang tidak legowo seperti ini, yang tidak mau mengakui keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai keputusan yang final dan mengikat, apa yang bisa diharapkan ketika diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden? Jangan-jangan nanti ketika dikumpulkan, dimintai pertimbangan, yang keluar kepala Anda kan presiden tidak sah. Anda presiden ilegal, Anda seharusnya dicoret, Anda seharusnya dianulir, seharusnya pemilu ulang, loh, kacau negara. Kalau Dewan Penasihat Presidennya begitu. Iya kan? Nah iya. Kalau kemudian walaupun kalah, kemudian menerima kekalahannya dengan legowo, dengan besar hati, mengakui kekalahan, dan juga mengakui keunggulan lawan politiknya, mengucapkan selamat, mendoakan, mari bersama-sama, oke. Loh, ini sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keputusan hukum tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari MK. Tidak mau mengakui. Minta dianulir, dicoret, dianggap tidak sah, tidak legal, tidak mengakui pesta demokrasi. Katanya harusnya 0 Prabowo Gibran, gimana? Mau diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Nasihat macam apa yang bisa diharapkan dari orang yang tidak mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi? Pertimbangan macam apa yang dibutuhkan oleh? Apa yang akan disampaikan oleh orang yang tidak menghargai hukum ini? Kacau. Jangan-jangan kalau nanti nasihatnya nasihat yang menjelomprongkan. Tahu nggak menjelomprongkan? Nah iya,
Wah, ini kesempatan nih. Saya kemarin di MK dikalahkan, di PT UN nggak diterima, MPR tetap akan melantik. Ini saya diangkat jadi Dewan Penasehat Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung atau apalah. Kesempatan ini tak jelombrong. Kacau ya, kiamat ya. Ibarat ulang marani gebuk ya, cara orang Banyumas. Ngerti orang ulang marani gebuk. Lagi kesuk-kesuk, lagi benci-benci, nggak mau menerima, tiba-tiba menyodorkan diri minta dikebuk. Ya Pak Prabowo, mohon maaf ya Ibu Mega dan PDIP, ini fakta kan. Ini nalar saya loh, ya silakan kalau nalar yang lain berbeda pikiran. Nalar saya begitu. Kalau Pak SBY oke, Pak Jokowi oke, selama ini bisa bekerjasama dengan baik, mengakui kekalahan dengan legowo. Pernah menjadi presiden 2 periode masing-masing, sehingga pengalamannya sangat layak didengar oleh Pak Prabowo. Tapi untuk Ibu Mega, mohon maaf, saya kok berpikir sebaliknya. Satu pengalaman menjadi presiden tidak matang, tidak sampai 1 periode, itu pun bukan dipilih oleh pilihan umum, itu karena keterpaksaan sejarah politik setelah Gus Dur dilengsarkan. Yang kedua, hanya berapa tahun, sehingga pengalamannya menjadi presiden, pengalamannya memimpin bangsa dan negara jauh dibanding Pak Jokowi dan Pak SBY, jauh melampaui. Makanya menurut saya belum lazim, belum layak diangkat menjadi Dewan Pertimbangan atau Penasihat Presiden. Ya tadi alasannya, selain reputasi, kebijakan, kemudian juga pengalamannya masih, menurut saya belum lulus untuk menjadi penasihat seorang presiden. Perlu masih banyak pengalaman lagi. Kecuali dulu ketika pasca jadi presiden meneruskan jabatannya Gus Dur, ketika itu pemilu kemudian berhasil dipilih lagi 2 periode menjadi presiden kayak Pak SBY, oke lah. Tapi ini presiden hanya beberapa tahun setelah kudeta kepada Gus Dur, kemudian hanya pengalamannya juga nggak lengkap. Menurut saya tidak memenuhi syarat menjadi penasihat presiden. Penasihat presidennya harus benar-benar orang yang teruji sebagai guru bangsa, kebijakannya, keilmuannya, pengalamannya, kenegarawanannya, baru menjadi penasihat presiden. Kalau masih dipenuhi dengan emosi, dendam politik, kebencian, merasa besar sendiri, merasa paling berjasa, merasa paling pintar, sombong, dan sebagainya, menurut saya tidak layak untuk menjadi Dewan Pertimbangan atau Penasihat Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.